Inilah Curug Grendeng ya. Curug Grendeng yang ada di daerah Kota Subang. Lokasinya sangat luar biasa, ini di depan villa ya. Ini daerah Curug Grendeng. Alhamdulillah, ini suasana pagi jam 7 pagi di daerah sini. Ini biasanya pakai tempat pemandian ya. Tempat pemandian atau yang punya penyakit-penyakit ya. Sangat bagus lokasinya ya. Ini daerah Curug Grendeng ya, daerah Subang. Jadi posisinya di depan villa banget ya. Itu villanya di atas. Jadi villanya ini di atas ya. Sangat indah banget nih Curug Grendeng. Dia udah lama banget, kayaknya udah puluhan atau ratusan tahun ya. Pokoknya yang punya stroke, yang punya suka kebas-kebas, kesemutan, insya Allah ya syariat di sini. Mandi di curug sangat bagus nih. Ini mah namanya juga syariat ya. Jadi dia depan villa. Ini pohon-pohonnya ini besar-besar ya. Ini ada tempat berteduhnya nih. Jadi masih ada macan kayaknya di sini. Adem banget ya kalau pagi itu. Jam ini suasana jam 7 pagi ya. Di daerah Curug Grendeng, Subang. Ini masih batu-batuan gede, batu-batuan besar. Ini pohon bambu kuning. Ini masih banyak pohon bambu kuning ya. Ini pohon besarnya nih, kayaknya ini pohon udah ratusan tahun nih. Jadi buat yang mau mandi di sini, yang punya penyakit dalam atau penyakit aneh-aneh, insya Allah hilang ya. Mandi di sini insya Allah hilang. Kita langsung ke bawahnya lagi ya. Jadi masih ada ke bawahnya lagi ini. Ini tempat berteduh kalau ada jamaah atau yang malam-malam nginep. Ini ada tempat berteduhnya. Kadang suka ada yang mandi malam di sini juga ya. Jadi kita lanjut ke bawahnya lagi ya. Dari atas tuh villa ya, di atas tuh ada villa nih di sini tuh. Villa-villa semua di depan curug tuh ya. Jadi kita ke lebih bawah lagi ya. Jadi ininya jurang banget ke bawahnya lagi. Kita lihat ke bawah lagi. Sumber airnya mengalirnya kemana ini. Kita ini turun lagi ke bawah ya. Dari dari
curug tadi ya, curug Rendeng. Kita ke bawah lagi. Masih ke bawah ya. Nih masih ke bawah. Tadinya mau kita video malam-malam karena ada kesibukan waktu malamnya. Ini di bawah pohon bambu ini masih banyak batu-batu. Ya, ini masih banyak pohon-pohon bambu. Jadi sangat murni banget airnya ya. Dari sumber mata airnya. Jadi turunnya airnya ke sini. Dari curug tadi airnya turun ke sini, jadi kita turun lagi ke bawah. Jadi sangat bawah banget. Nah, turun lagi ke sini ya, airnya dibagi nih. Dibagi dari sini, ada yang ke sini. Ada juga yang airnya mengalir ke sini, ke tempat sawah-sawah warga ya. Nah, jadi di sini tuh kompleks curug ini tuh banyak pila-pila, ini belum jadi ya pilanya ya. Ini juga kayaknya mau pembangunan pila lagi, kayaknya belum jadi ini. Nah, jadi kita lihat lagi ke bawah ya. Jadi sampai ke bawah lagi kita. Alhamdulillah ya. Jadi tadabbur alam, banyak ciptaan Allah yang sangat luar biasa dan indah ya. Jadi kalau kita sering tadabbur, kita akan selalu bersyukur terhadap alam, khususnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu pantas alam masih bersahabat, karena kita jangan merusak lingkungan alam semesta ya. Jadi ini dari atas jalan ke sini. Ntar ke sononya ada apa? Barangkali ada tempat pusaka orang-orang dulu, atau ada tempat tirakat orang-orang terdahulu untuk ngumpet zaman Belanda ya. Ya alhamdulillah jalannya ini bagus ya, dibangun ya sama pemerintah setempat. Jadi ada jalan, dan kesininya air mengalir. Jadi kita di bawah nih ya, itu sawah warga di atas. Posisi sawah warga di atas, kita di bawah, ini paling bawah banget. Alhamdulillah jalannya untung tidak terjang ya, sama pemerintah setempat dibangun. Alhamdulillah airnya bermanfaat buat sawah-sawah. Jadi itu sangat tinggi banget ya, tebing ya. Di atasnya itu sawah. Di atas ini tuh sawah. Ya. Kita di bawahnya itu sangat bawah lagi, itu air kali. Di bawah lagi kali itu. Alhamdulillah. Jadi banyak orang-orang dulu tirakat di sini ya, atau mencari keridhaan Allah, cari rahmat Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang terdahulu itu kalau tapa itu dia dekatnya dengan air. Itu enggak jauh dari air ya, sumber mata air. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang sering tapa dulu itu tidak meninggalkan sholat itu, dan tidak ada puasa muti 7 hari 7 malam atau 3 hari 3 malam, nggak ada. Jadi tetap dia menjalankan sholat 5 waktu. Makanya tapanya atau tirakatnya itu tidak jauh dengan sumber mata airnya ya. Itu. Alhamdulillah ya, dibangun ini, jalannya tidak terjang ya. Jalannya sangat bagus, walaupun posisi di bawah gunung ya. Ini ya, sini nih
Itu sangat bawah banget tuh kali. Saya masih posisinya tengah-tengah ya. Saya itu di tengah-tengah. Aki ini posisinya di tengah-tengah. Kalau ke bawah ke itu apa ke kali yang dari curug tadi. Kalau ke atas ya itu pesawahan tuh. Kalau ke atas itu pesawahan nih. Ini atasnya tuh tebing. Ya. Tapi air mengalir sangat bagus. Itu udah ada rumah warga ya ternyata nih. Itu ada saung, tempat saung tirakat juga tuh zaman dulu. Alhamdulillah itu sumber mata air ya. Sumber mata air kelihatan nggak ya? Jadi itu sumber mata air tuh dibangun ya. Kelihatan nggak ya? Nih. Ini sumber mata airnya langsung dari gunungnya, dari atas nih. Dari atas gunung. Ini sumber mata airnya nih. Dari atas gunung. Gimana, Ayah? Hah? Mana temenang? Temenang ini? Lauknya itu. Lauknya di itu ya. Iya di nanti. Kan tadi suku saya ke pondok kelas. Oh itu pondoknya itu. Oh. Itu tuh. Oh itu di pondok. Oh. Itu yang ngasian. Ah iya. Hah? Ah iya itu pondok di sini. Ini ngasian nak. Ayah santri nak. Si Abi ayah di dinya. Kak. Si Abi ayah di dinya. Abi. Oh, terus saya nungguan. Jadi itu tuh pondok pesantren ya. Pondok pesantren yang terbengkalai. Dulunya ada pondok pesantren di sini. Jadi di Leuweung, kalau bata orang sini mah Leuweung ya. Dulunya ada pondok pesantren di sini. Pantas jalan ini dibangun. Jadi ada pondok pesantren kesininya tuh. Ya. Bagus. Kita naik ya. Ini jalan ke pondok tuh bagus juga ya. Pesantren Tahfidzul Quran, Istana Al-Quran, kelihatan nggak tuh ya? Pesantren Tahfidzul Quran, Istana Al-Quran, kelihatan nggak ya? Jadi ini tuh pesantren ya. Ini tuh pesantren. Dan cuma santrinya pada nggak ada, padahal bagus, sangat bagus banget ya. Ini sangat bagus banget pada pesantren itu ya. Jadi posisinya di atas pesantren tuh, malah ada dua tuh di sana, ada tempat tirakatnya juga, pesantrennya juga kan, cuma orang-orangnya udah nggak ada lagi itu. Jadi kalau mau tirakat daerah sini udah ada tempat pesantren nih, tapi kosong orang-orangnya ya. Tapi tempatnya indah banget nih. Coba kita nyoba ya ke sono ya. Pesantren sono ya. Jalannya sangat bagus banget ya. Tahfidzul Quran di sini ya. Dulunya pesantrennya ya. Jadi kalau mondok ke sini sangat adem suasana tuh. Paling cuma bising sama suara air semua ya.
Ini ada ternak kambing juga, ini kayaknya orang sini ya. Posisi ini jam 7:30 ya, di daerah sini posisi 7:30 pagi. Nih dulu santri banyak di sini, nggak tahu dialihkan kemana ya. Jadi sangat bagus banget nih, deket air, deket walungan ya. Tuh, deket walungan. Deket walungan ya. Ini batu-batunya juga masih besar-besar nih. Jadi ini tuh tebing. Jadi kita tuh posisinya di bawah. Ini tebing ke atas. Di atasnya tuh sawah. Ya. Sawah warga ya. Jadi kalau ke sini tuh ke pondok pesantren. Jadi pondoknya dia 2 tempat, di sini 1, di sono 1 tuh. Ya. Jadi seberangan, kehalangin sama kali. Ya alhamdulillah guys, kita naik ke pondok di sini ya. Kita lihat. Dan cuma kayak katanya sih udah gak ada santrinya sih katanya sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh sangat bagus banget ya airnya ya. Ada ikannya juga ternyata dia. Ke atas lagi ya. Jadi itu tebing, di atas sawah, ini pondok sebelahnya. Naik ke gunung, oh itu tuh pondoknya juga, gede juga ya. Ikan deh. Lihat sini ada ikan. Oh jadi dia ternak ikan juga guys. Iya. Tuh lihat banyak. Tuh ada ikannya juga ya. Kayaknya Sini kelihatan nggak ikannya ya? Ini sambil ternak ikan juga nih. ikan. Lumayan kalau betah di sini ya. Oh jadi banyak ikannya ya. Ikan guys. Jadi sini tuh sangat subur banget ya. Tuh kobongnya juga nih. Pondoknya nih. Tuh apa? Ininya sangat subur. Di sini sangat subur banget. Pondok pesantren ini. Nih ikannya ternyata banyak ya guys. Tuh kelihatan nggak yang kuning-kuning? Ikannya banyak banget nih. Oh guys, pada ngerumpul. Ada ngerumpul ya. Dia kayaknya kelaparan nih. Guys kita balik lagi aja ke bawah ya. Jadi pondoknya ada 2, di sini 1, di sana 1 seberang kali ya. Kolamnya ada 8 guys. Kolamnya ada 8 katanya ya. Jadi dulunya santri itu di sini dikasih usaha ini ya, biar tidak mengandalkan imbalan dari orang lain ya. Al-Habib Ar-Rahman. Wah. Suruh grading namanya. Iya. Ada di kaca di sana guys. Bisa kita keteja juga guys. Dari mana? Jadi kita guys pulang dulu ke bawah ya. Di sana tebing tuh, lagi sawah. Jangan digituin, jangan. Jadi kita balik lagi ke bawah ya, guys. Ayo guys, saya pertama dulu ya. Oke. Kita pertama dulu. Oh, ternyata ada laut. Jadi di pegunungan ini dia
sangat jauh ke kampung. Sono ada pesantren, di sana ada pesantren juga ya. Kayaknya dulu mungkin ya sono apa pesantren perempuan mungkin ya, sini pesantren laki-laki mungkin ya. Mungkin begitu, jadi dibedain tempatnya. Jadi kehalangin warga, kehalangin apa? Kehalangin sungai. Ini jembatan yang sungainya itu ya. Kita dibakar. Jadi kayaknya santri itu dikasih ternak domba nih ya. Santri kayaknya dikasih ternak domba dulu tuh ya. Jadi dikasih ikan sama pemilik pesantren ini ya, biar santrinya betah. Tapi nggak tahu kenapa, kayaknya karena jauh ke perkampungan atau gimana, ternyata santrinya pada nggak ada. Jadi kalau ada yang mau ke sini, silakan hubungi aja ya, komunikasi aja sama yang punya akun ini ya. Bisa juga tirakat di sini ya. Penting urusin tempatnya rapi, bagus ya. Iya. Kang. Jadi di sini tuh tinggal ininya doang, tinggal kita benernya untuk ibadah aja. Karena tempat usaha juga ada. Dalam arti ya ini ternak domba ya. Di sono ternak ikan. Gitu ya. Itu ada siapa itu lagi? Jadi kita itu di bawah tebing ya, di bawah tebing. Kita naik lagi aja ke atas guys. Halo guys. Ceritanya saya sudah kakek. Kakek guys. Awas sih. Kakek gitu lah. Tuh, ayo gerakan. Ini kayak nabi tinggal orang. Kamu orang yang gitan. Bahaya. Ini kayaknya dulu pesantren perempuan ya. Di sana pesantren laki-lakinya kayaknya. Gitu. Tapi bagus guys tempatnya guys. Jadi semuanya dikasih ternak ikan sama kambing di sini tuh. Kita balik aja ya, karena udah lumayan agama panjang. Nih. Itu kayaknya dulu kobong apa? Pondok laki-laki. Ini pondok perempuan. Tapi santrinya sekarang katanya udah gak ada. Jadi ada yang mau benar-benar tadabur atau mau benar-benar pesantren, silahkan di sini. Itu tempatnya sangat. Ini sampai jalan raya, jalannya begini bagus. Kan cuma pas turunan curugnya itu nggak bisa pakai motor. Ya guys. Ini ternak dombanya. Itu yang belah sono ternyata ternak ikan, bukan sumber mata air ya. Tapi itu masih naik ke gunung tuh ya. Masih naik ke gunung juga itu. Masih di bawah gunungnya juga. Itu ya. Jadi kita mau ke sono katanya kayaknya ada orang yang nungguinnya di sana, nggak enak ya. Itu musolanya juga gede, majlisnya gede. Tempat kobongnya juga gede kayaknya ya. Tahfidzul Quran nama ininya sih pondoknya. Guys, kita balik lagi aja ya. Kita balik lagi aja guys. Ke curug lagi ya. Pokoknya aman, nyaman, tentram di sini tuh. Jadi kalau mau hindari kesunyian, dari keramaian, ya inilah tempatnya gitu ya. Jadi kalau kata bahasa ini mah di gunung, jauh ke perkampungan,
Tapi jalannya lumayan ya, nggak terjang begini, bagus jalannya. Semua bagus. Kayaknya yang ngebangun ini dulu yang punya pondok ini kayaknya. Yang ngebangun tuh ya. Jadi masih kalau di gunung masih banyak kabut ya. Jam 7:30 tuh masih banyak kabut. Beginilah guys. Ini tebing ke atas. Airnya sangat murni banget ya guys. Nih airnya sangat murni banget. Jernih airnya ya. Kelihatan kan? Batu-batunya kelihatan guys. Karena sangat jernih banget. Sangat jernih guys. Jadi banyak makanan lah kalau ini ya. Ada banyak pohonan pisang, pohon kelapa juga banyak ya. Jadi masih banyak ini kelapanya, kelapa hijau lagi, kelapa bagus ya. Kelapa bagus di sini tuh. Masih banyak ini apa? Walaupun di hutan tapi di sini banyak makanan kayaknya. Pisang, subur-subur sih. Tadi pepaya aja saya lihat itu buahnya sampai ke bawah itu ya. Buah pepaya itu pohonnya itu. Jadi sangat subur, sangat berkah di sini tuh. Karena penting kita tidak merusak alam aja ya. Kita jaga alam semesta ini biar alam juga bersatu sama kita. Akhirnya alam bikin baik ke kita karena kita juga nanam kebaikan ke alam. Jadi kita merawatnya. Ya alhamdulillah. Jadi sumber-sumbernya juga alhamdulillah jadi banyak ya. Ya sumber makanan tidak kelaparan kalau di sini ya, insya Allah ya. Karena makanannya saya banyak banget. Kalau perlu ini makan sama ikan banyak di situ ya. Itu kalau mau buah-buahan juga banyak ya. Jadi tidak beli, ini mah hasil sendiri, tidak tanpa formalin, tanpa di esek-esek, tanpa dikasih apa. Ya alhamdulillah di sini mah berkah ya. Jadi semakin pepayanya dicabutin, semakin nambah itu banyak. Mungkin keberkahan orang dulu ya. Nanam ini pohon kelapanya pohon kelapa hijau semua ya, bagus-bagus. Ya. Jadi orang dulu tuh menanam tuh dia memikirkan anak cucunya ke depan atau siapa yang menempatkan tempat ini ya. Jadi nggak sembarangan orang-orang tua dulu tuh. Jadi karena dia itu hidupnya pengen bermanfaat. Jadi ketika meninggal itu walaupun bukan ke anaknya, ke orang-orang yang memanfaatkan lahan itu. Itu ya. Karena mungkin dia merasa bahwa lahan ini itu milik Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun dia pernah dulu memiliki itu ya. Ketika dia mau meninggalkan alam dunia, akhirnya dia nanam pohon kelapa ya. Nanam buah-buahan apa, cengkeh tuh ya. Duren ya di sini tuh ada pohon durennya juga, ada pohon apa lagi tuh cengkeh, pokoknya banyak lah ya yang bermanfaat. Karena itu kan mereka ya pohon cengkeh, pohon duren itu dia 10 tahun baru buahan. Itu yang murni itu alami ya, bukan cangkokan ya. Yang murni bener-bener murni. Jadi apa singkong banyak di sini tuh. Pokoknya insya Allah ke sini tuh kata kasarnya nggak bawa uang juga, jauh ke perkampungan juga, kayaknya nggak bakalan kelaparan kalau kitanya mau menanam atau kitanya mau baik di sini ya. Dalam arti kita nanam cabai, nanam pohon singkong, tapi sebelum nanam juga udah banyak dari orang-orang yang dulu menempatin di sini kayaknya, gitu ya. Jadi kita itu tinggal enaknya aja kalau udah masuk ke sini tuh ya. Karena di sini udah pohon cengkehnya udah gede-gede, berarti kan udah buahan. Pohon durennya juga udah gede, berarti kan udah buahan. Jadi kita itu tinggal memetik hasilnya aja. Kan cuma orang-orang dulu yang yang nanam di sini itu dia mengasih manfaatnya aja, berkahnya di sini ya. Itu. Bagus pondoknya juga, ini pondok putra ya.
Bagus ya, kita tadi ke atas tuh bagus kan, cuma di sana tuh ada kamera. Di sana tuh ada kamera. Kayaknya ada yang memantaunya. Jadi kameranya itu standby dia. Kayaknya ada memantaunya itu di pondok itu tadi. Tadi saya ngelihat pas di saung itu tuh kameranya standby, dia nyala ya. Kayaknya masih ada yang memantau karena di situnya banyak ikan sih. Berarti kan masih ada yang memantau di situ ya. Walaupun nggak ada orangnya, tapi kamera berjalan terus. Itu. Ya namanya di hutan ya. Barangkali ada apa. Itu jarang orang kesini ya. Itu. Tapi kayaknya ini pembangunan megah banget lah, lumayan ya. Kayaknya mahal banget nih pembangunan, besar ininya. Jadi dari jalan aja kan, dari sono, dari Curug Jalan Raya tadi ke sini kan udah panjang banget. Ini ngecor itu lumayan, ini bikin jalan ini tuh ya. Udah habis gede kayaknya. Ya orang-orang sekarang tinggal enaknya aja untuk menempatinya. Itu kan, cuma nggak tahu kenapa santri pada nggak betah, akhirnya pada pulang. Apa karena pengajarannya atau karena apanya gitu ya, nggak tahu juga ya. Tapi emang jauh ke perkampungan, nggak setiap hari kita adaptasi dengan warga. Paling kita ngobrol itu dengan santri-santri aja, itu ya. Jadi mungkin kita adaptasinya sama kitab, sama pohon-pohonan ya setiap hari itu ya. Kalau untuk sama warga kayaknya jarang ini. Itu. Jadi setiap rongga-rongga batu itu ada air mengalir ya. Kelihatan nggak ya guys? Setiap rongga-rongga batu itu dia ada kocoran air mengalir. Ini sangat berkah. Sangat berkah banget ya. Kalau kita mau di sini tuh sangat berkah, aman, nyaman, sentosa. Kita jeda dulu sebentar ya guys, karena mungkin ada orang yang lewat atau ada yang makhluk gaib ada yang lewat di sini. Kita hargai dulu ya. Barangkali ada orang spiritual yang nggak kita kelihatan di kamera. Kita hargai dulu, kita hargai sejenak ya guys. Ceramah, Al-Quran, Bali, itu teh ngontrak cina sabulan teh, kita tahu teh 20 juta Kontrak kak? di Bekasi teh, jadi cabang K10. Oh, jadi pendanaan lah gitu. Nah, Al-Quran dari biasa we yakin udah nggak perlu apa gitu, gitu apa bisa bayar gitu di kota. Guys, ini Curug Grendeng ya. Ini namanya Curug Grendeng. Iya, kenapa dibilang Curug Grendeng? Karena curugnya merendeng. Ya. Sangat bagus banget ya. Untuk mandi pagi di sini seger. Itu ya. Airnya sangat jernih banget ya guys. Airnya sangat jernih. Tadi. Ini udah tukang jam 2 menit ya. Jadi enak banget ya airnya ya di sini ya. Ini pohon besar. Lagi guys ke atas guys. Ini curugnya. Kita ini jalannya ke atas ya. Jalannya ke atas. Kiluhur teh sok anu ngajeng baheula. Kita balik lagi ke atas guys ya. Ini bambu kuning. Itu curugnya.
Jadi di depannya ini villa ya. Ini jalan raya. Jadi di bawah jalan raya ya. Pak Komar. Iya. Ini di jalan raya guys. Jangan lagi. Ya, tukang. Jadi di bawah, curugnya di bawah jalan ya guys. Itu seperti itu ya. Ini villanya nih. Kita diam di villa dulu nih ya. Istirahat kita di villa ya. Jadi kita istirahat di villa. Sangat indah banget villanya ya. Nih kita istirahat di villa dulu ya. Sangat bagus. Ini tukang sayurnya pakai mobil.